apapun yang menjadi fitnahan seperti yang dikatakan Ngabalin bahwa ada bohir, bahwa ada, itu kan fitnah. Apa yang dikatakan oleh seorang wakil rakyat DPR yang bernama Ibu Irma Chaniago, sesama perempuan, tangkap saja itu mereka dan segala macam. Ancaman-ancaman verbal seperti itu nggak kurang-kurang menambahi ancaman-ancaman yang bersifat seksis kepada saya sebagai seorang perempuan. Aduh, yang saya terima itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diterima oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar. Kenapa harus menggunakan termul yang diternakkan begitu banyak sekarang? Kenapa harus menggunakan buzzer-buzzer senior pun diturunkan gitu kan? Serang aja dengan evidence base, bicara saja diskusi dengan substansi. Ini kan sama sekali enggak. Bahkan anak saya pun kena korban sekarang. Anak saya dibully juga, anak saya diteror juga, sampai alamatnya di mana, ini anak tinggalnya di mana. Kan itu mengerikan sekali. Nah, sekarang dalam hal soal perundungan ya, saya rasakan terutama ketika saya tampil di iNews beberapa hari yang lalu itu sebetulnya kan harus dibaca sebagai sebuah suara hati seorang perempuan ya. Kenapa Dr. Tifa sampai menyampaikan hal seperti itu dengan cara seperti itu? Secara umum saya mesti sampaikan ya, seorang perempuan itu sering laki-laki, ini karena Indonesia ini kan misogini ya, terus terang ya, terhadap perempuan itu. Misogini itu apa? Jadi merendahkan perempuan, ya, merendahkan perempuan. Jadi perempuan itu dianggap lemah dan sebagainya. Termasuk soal menangis atau air mata. Kalau seorang laki-laki menangis di muka publik, misalnya ada beberapa kali Joko Widodo menangis, terlihat menangis dan sebagainya, terlihat heroik gitu loh. Wah, presiden menangis gitu ya. Di akhir masa jabatannya mengakui kesalahan dan segala macam gitu. Tapi ketika seorang perempuan menangis di depan publik, sekjen partai dulu ada juga yang menangis juga. Iya kan, ya sekjen partai atau siapapun juga, laki-laki tuh terlihat heroik, terlihat jiwanya halus dan segala macam. Tapi begitu seorang perempuan menangis di depan publik, maka termul-termul, buzzer-buzzer seperti mendapatkan sebuah amunisi baru untuk semakin merundung Dr. Tifa. Dr. Tifa cengeng lah segala macam. Padahal supaya para bapak-bapak ini tahu, laki-laki di seluruh Indonesia tahu, kalau seorang perempuan menangis itu berarti dia berada di puncak kemarahannya. Tangisan perempuan itu adalah ungkapan kemarahan, bukan ungkapan kelemahan. Jangan salah. Maka saya katakan di situ bahwa apapun yang menjadi ancaman yang saya terima saat ini, apapun yang menjadi fitnahan seperti yang dikatakan Ngabalin bahwa ada bohir, bahwa ada, itu kan fitnah, ya kan? Apa yang dikatakan oleh seorang wakil rakyat DPR yang bernama Ibu Irma Chaniago, sesama perempuan, tangkap saja itu mereka dan segala macam. Ancaman-ancaman verbal seperti itu nggak kurang-kurang menambahi ancaman-ancaman yang bersifat seksis kepada saya sebagai seorang perempuan. Aduh, yang saya terima itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diterima oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar. Mereka itu perundungannya, bullyingnya adalah sekarang nih kalau saya lihat tendensinya ya, oleh para termul, oleh para buzzer itu adalah soal kredensial keilmuan mereka. Jadi seperti yang dikatakan Bu Irma Chaniago terhadap Pak Roy Suryo, wah itu kan ahli telematika dari mana dan segala macam. Jadi dikecilkan kredensial mereka. Dr. Rismon Sianipar dipertanyakan doktorat dari Yamaguchi University-nya seperti itu. Itu sebatas itu. Kalau saya makian dari Sabang sampai Merauke itu saya dapat semua. Makian apa? Makian yang paling kotor, makian yang paling jahat, makian yang paling keji, itu saya dapat. Boleh disebut nggak? Kata-kata yang paling kasar. Nanti malah ada ustadz di sampingnya. Kata-kata yang paling kasar yang bisa. Tapi kita udah bisa bayangkan ya. Kata-kata paling kasar itu baca sendiri aja bagaimana. Kata-kata paling kasar terhadap seorang perempuan yang dikatakan orang Aceh sampai orang Jayapura itu sudah pernah disampaikan ke saya sampai dengan hari ini. Enggak, maksudnya bahkan gini. Sekarang kita nggak menyebut daerahnya ya nanti maksudnya disampaikan oleh siapapun gitu. Disampaikan oleh siapapun ya istilahnya gitu. Dari ujung Sabang barat sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke kan biasa dari ujung barat sampai ujung timur. Itu quotes biasa kan, ya kan.
Itu makian itu tuh udah disampaikan ke saya. Belum lagi yang namanya caci maki. Nah sekarang yang tambahan lagi, ini teror verbal. Teror verbal disampaikan melalui media apa? Media Twitter, media TikTok ya. Langsung ke WA nggak ya? Langsung ke WA juga. Ada juga ya? Banyak sekali. Kalau itu yang langsung ke pribadi saya, WA, DM, inbox, aduh, isinya udah luar biasa. Saya nggak tahu apakah itu menjadi evidence untuk kita tuntut apapun ya. Tapi saya nggak mau pikirkan itu ya. Tapi itu udah banyak sekali. Ada satu masa di mana saya nggak mau pegang HP saya, karena isinya itu bahkan sampai telepon. Bahkan sampai WA, ini udah nggak bisa dibaca lagi nih HP saya. Oh itu ada telepon nggak jelas juga? Oh banyak sekali, sampai tengah malam, sampai jam dini hari itu. Ini sampai HP saya ini. Maka mungkin mohon maaf ya, Bapak Pak Agus atau Pak Al-Katiri, kadang-kadang saya suka, karena isinya luar biasa. Lawyernya aja jarang diterima. Karena saking luar. Apalagi saya. Karena saking luar biasanya isinya gitu. Jarang diterima HP, tapi tidak dijawab. Karena terlalu. Nanti orang bilang, ini lawyernya, maksudnya lawyernya datang tengah malam, bukan kan? Telepon atau WA. Enggak tengah malam juga. WA-nya nggak dibalas. WA-nya nggak dibalas. Telepon nggak diangkat. Belum dibalas. Jadi sangat seksis ya tentang. Sangat seksis lah. Sangat seksis itu yang saya terima, sehingga ya mungkin ya bisa dimaklumi kalau saya sangat marah dan saya bilang puncak kemarahan seorang perempuan itu nangis. Itu menangis itu adalah tanda frustrasi, tanda marah sekali, tanda sesuatu yang sebetulnya sudah ditahan dengan kesabaran. Titik kulminasi. Ya sudah titik puncaknya. Bukan sedih ya, bukan. Perempuan itu beda. Perempuan itu menangis itu tanda marah. Menangis itu tanda marah, tanda kecewa, marah, bukan sedih. Bahkan perempuan itu pada saat puncak kesedihan malah tidak menangis. Lihat aja perempuan-perempuan kalau sedang berduka, kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, pada saat itu malah tidak menangis. Coba aja lihat. Karena dia sibuk dengan, dia bisa mengenal. Tapi ketika dia marah, kecewa, itu dia malah menangis. Ada teman saya dulu, memang ketika ibunya meninggal, dia konsentrasi bagaimana menyelesaikan prosesi. Setelah prosesi selesai, 3 hari kemudian dia baru nangis. Itu. Saya tambahkan nanti itu. Jadi supaya tahu situasi pada saat itu. Dan pada saat itu kan saya mengalami serangan misogini juga pada acara tersebut, ya kan? Bagaimana mereka memaki-maki salah satu dari narasumber itu. Waduh, kata-katanya udah kepada rekan saya ya, kepada lawyer saya bahkan, Bu Kurnia itu bisa evidence. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Ini kritik juga kepada lawyer, walaupun saya lawyer juga ya. Kok bisa lawyer itu mentalnya adalah mental memenjarakan orang, apalagi sampai mudah-mudahan malaikat datang mengaminkan. Padahal beliau katakan if ya kan. Saya bersedia kalau memang ijazahnya asli kan gitu. Kok tiba-tiba lawyer siapa itu? Ada lah lawyer. Kita nggak boleh sebut nama. Kalau di organisasi saya pecat lawyer itu. Dan di depan umum, di depan publik ya, kita tuh sangat sangat terlarang ya menyebut orang dengan kamu, kau. Itu kan pada waktu itu seperti itu, dan ini sesama sejawat loh. Nah itu kan saya terpengaruh, marah saya sangat marah. Jadi begini, kalau saya tambahkan sedikit ya. Sampai juga ada tambahan sedikit. Oh saya lebih terkenal tuh, saya lebih banyak. Ya harus gitu loh. Tolong ya, jadi lawyer itu jangan suka membangga-banggakan kasus. Iya. Karena kalau kita bicara tentang yang namanya ini noble, ini profesi yang terhormat. Justru Anda harus malu kalau seandainya Anda membela kasus yang banyak duitnya. Ya kan? Gitu. Saya rata-rata nggak ada duitnya. Gini, saya tambahkan pembicaraan. Jadi begini, saya memahami banget dengan Dr. Tifa ini, kenapa dia sampai menangis dan sebagainya ya kan. Kemudian sebenarnya dengan bulian-bulian itu bukannya menambah dia tidak semangat.
tidak itu merupakan power bank buat dia gitu loh. Baru kali ini saya dengar istilahnya merupakan power bank. Iya. Dia nggak lowbat, malah power bank. Itu energi baru buat dia, satu. Kedua, dia yang ditangisi itu apa? Bukan nangis ya, mengeluh itu apa? Dia bilang, kok sampai orang nggak mau buka ijazahnya gitu loh. Intinya itu loh. Ya kan, sampai merelakan orang masuk penjara. Yang itu yang ditangisi. Tinggal buka saja ijazahnya, selesai sudah. Jadi sebenarnya yang ditangisi itu karena frustrasi. Tidak mau membuka apa ya? Ijazah. Rela lah dia itu membuat orang-orang itu di penjara hanya dengan tidak membuka. Ada lagu terakhir. Maaflah sama Jokowi. Kok tidak meniru Obama gitu loh maksudnya. Gitu loh. Dengan selesai kan, dia katakan bahwa dia bukan citizen, bukan kelahiran sana, ditanya ini. Birth of birth saya. Tega-teganya gitu loh. Nah, itu intinya itu. Sudah kan dikatakan begitu. Jadi dia sampai nangis, kok ini orang ini pemimpin negara kok sampai rela tanpa membuka ijazahnya, nggak peduli dia sampai orang yang itu. Dilakukan Obama tadi kan bagus sekali. Dia memberikan otorisasi kepada lembaga yang memiliki data dia. Iya. Dan tidak hanya short form tapi long form. Iya. Tapi sebagai pejabat publik berhak warga negara itu mempertanyakan. Iya. Iya kan? Itu berhak. Dan whenever dia comes to public, dia bukan lagi private document. Bukan lagi. Iya. Begitu dia mendaftarkan dirinya dan ijazah itu merupakan syarat dari pendaftaran itu sudah menjadi milik umum. Makanya saya heran tuh kalau ada lawyer yang ngomong tidak ada melampirkan ijazah. Lawyer yang ngomong, wah ini kan private, dokumennya private. Iya, sampai juga bilang gini, apakah ada kewajiban Pak Jokowi mengumumkan tentang ijazah aslinya walaupun dia punya? Ya memang tidak ada kewajiban seandainya. Enggak, itu kalau under public ethic itu wajib. Ketika diminta wajib. Seandainya dia mengatakan demikian. Selain itu publik, kedua ada satu peristiwa. Kenapa pada waktu dia memenjarakan orang dengan kebohongan, jaksa tidak memeriksa dia, polisi tidak meminta ijazahnya untuk membandingkan di persidangan? Kan itu kan waktu itu kena kebohongan itu Bambang Tri dan Gus Nur itu. Ya, dia harus periksa itu untuk memastikan bahwa orang ini bohong. Seharusnya dari awal jaksa itu sudah harus menghadirkan ijazahnya di dalam persidangannya. Tuh, Dokter Tifa sudah mulai power bank ini. Emosinya naik, udah mulai merah tuh mukanya. Iya, udah masuk power banknya. Oh ya, saya mau bicara sedikit ya. Oke, silakan. Nggak sedikit. Jadi sebetulnya sekarang ini serangannya baik on air di media, di TV maupun yang ada di media sosial, itu serangannya serangan-serangan ad hominem. Serangan-serangan yang bersifat pribadi, bahkan fitnah-fitnah pribadi. Sama sekali nggak ada isinya tentang substansi, tentang hakikat counter terhadap apa yang kami sampaikan. Nothing to do sama substansinya ya. Nggak ada sama sekali dengan substansi, gitu loh. Jadi sama sekali. Jadi memang itu menunjukkan justru kepanikan dari bagaimana mereka katakanlah yang melaporkan saya ini panik. Kenapa harus menggunakan termul-termul yang diternakkan begitu banyak sekarang? Kenapa harus menggunakan buzzer-buzzer senior pun diturunkan gitu kan? Kenapa? Serang aja dengan evidence base, objektif. Iya, bicara saja, diskusi dengan substansi. Ini kan sama sekali enggak. Bahkan anak saya pun kena korban sekarang. Anak saya dibully juga, anak saya diteror juga, sampai alamatnya di mana, ini anak tinggalnya di mana. Kan itu mengerikan sekali. Dan ini menurut saya kita nggak bisa salahkan kepada rakyatnya, masyarakatnya, pada elitnya. Iya. Karena elitnya itu yang tidak menyetop itu kan. Iya. Gitu. Malah justru menggunakan mereka untuk amunisinya mereka gitu. Jadi memang ya kelemahan kita ini adalah semua argumentasi itu tidak dijawab dengan argumentasi. Betul, itu. Ya kan? Jadi dijawab dengan, cobalah kita lihat ini. Roy Suryo kemudian mempresentasikan mengenai perbedaan tuh 3 ijazah identik tidak identik. Ibarat ini dia orang tinggal dikobok-kobok aja. Enggak, itu enggak ada yang salah. Bagi saya itu identik. Jadi cuma ibarat nangkap ikan, dia kobok-kobok aja ikannya biar lari semua. Nah, ini menurut saya ketidakmampuan untuk jeli membuat argumentasi kan. Kalau nggak ngobok-ngobok biar ikannya lari, ngancam biasanya kan.
dan siapa yang ngomong lagi, kita tidak tertutup kemungkinan untuk melaporkan. Kira-kira begitu. Ini saya mau tanya ya, advokat itu boleh mengancam dengan borgol seperti itu di depan umum? Atau kita nggak usah bahas yang itu karena orangnya nggak ada di sini. Ya maksudnya ini sebuah kasus yang kelihatan dan itu terkena di saya kan. Iya. Apakah boleh gitu loh? Ya nggak boleh mestinya. Itu, kan? Itu masuk ke etik, bisa dilaporkan ke bisa dilaporkan organisasinya. Kalau tidak, dan ada sebuah pertanyaan yang penting yang tadi saya dapatkan dari audiens tadi ya. Iya. Ada seorang milenial, dia sampaikan begini, Dok, ini kan sebuah dokumen yang sudah berlalu, gitu kan. Dan kenapa sih mesti diangkat-angkat terus? Gitu. Itu kan pertanyaan yang sangat sering banget. Gitu. Walaupun dia nggak setuju sama kita, tapi kan dia masuk akal mempertanyakannya. Jawaban saya adalah gini. Apakah kita mau kita nanti akan punya presiden yang ke-10 dengan ijazah palsu, punya presiden yang ke-20 dengan ijazah palsu lagi, tanpa adanya penyelesaian? Ini adalah waktunya Tuhan membuka sebuah peluang buat kita untuk menyelesaikan sejarah hitam ini, untuk menguak kebenaran tentang dokumen ini, supaya tidak menjadi presiden di masa depan. Sebab kalau tidak, maka ini nanti akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi, dan ini menjadi sebuah sejarah yang sangat kelam bagi bangsa Indonesia yang tidak akan terselesaikan. Presiden yang tidak bagus. Tapi kalau saya ya, itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, ini sekarang belum final. Kita naluri seorang saintis adalah menyelesaikan masalah sampai tuntas, dan itu adalah sebuah tugas dari seorang peneliti, menyelesaikan masalah sampai tuntas. Nah ini jangan sampai penyelesaian masalah dengan penelitian ini dihentikan secara paksa dengan kriminalisasi. Itu sebuah presiden dan akan menjadi sebuah legasi yang sangat buruk bagi negara kita sampai masa depan. Itu jawaban saya. Oke. Kita membiarkan sebuah keburukan, ya, sebuah pertanyaan itu terus berlangsung. Iya. Jadi begini, sebenarnya kan ada yang namanya etika publiknya, ya kan? Yang kita permasalahkan ini adalah ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan publik. Ya. Dan kita pengen disclosure. Itu yang paling minimalis kan? Ya. Dan ketika kita kemudian minta disclosure, memang ada kewajiban untuk mendisclose itu. Iya. Gitu loh. Karena itu bukan informasi yang dirahasiakan. Kan begitu. Nah, ini aja dia nggak mau. Padahal kalau kita bicara tentang kewajiban publik, ya itu kewajiban yang diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan. Kalau kita minta itu sebagai public disclosure, gitu. Iya. Kadang-kadang susah pejabat publik ini nggak paham kewajiban kewajiban etiknya, kewajiban publiknya. Saya mau kalau ada perintah pengadilan, waduh. Kewajiban secara undang-undang juga kan itu? Iya kan? Itu kan ada. Memang kalau undang-undang bicara kalau seandainya ada sengketa informasi, tapi itu bicara tentang hukumnya, tapi etik. Ya. Etika itu kan di atas hukum. Iya, di atas hukum. Apalagi dia jadi pejabat publik yang tertinggi. Oke.